Mereka pada melarang duduk-duduk dengan ahli syubhat, ngobrol dengan ahli syubhat, apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu, seolah-olah majelis ilmu diisinya sama ahli syubhat, dilarang oleh salafus saleh, jangan. Diisi sama ahli bid'ah gitu, jangan, nggak boleh. Ya? Dikarenakan apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka ini akan membuat hatimu jadi terkena penyakit. Okay? Al-Hasan berkata, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la tujalis sahib bid'ah fa innahu yumrid qalbak. Jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, sesungguhnya itu akan membuat hatimu jadi sakit nanti. Yani terkena bid'ahnya, terkena syubhatnya. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ia berkata, man jalasa sahiba bid'ah lam yaslam min ihda thalath. Orang yang duduk-duduk dengan ahli bid'ah nih paling tidak lepas dari tiga types. Lepas dari tiga types ini orang yang duduk bersama ahli bid'ah. Imma ayyakuna fitnah li ghairi. Bisa jadi dia duduk dengan ahli bid'ah. Akhirnya menjadi fitnah bagi yang lain. Tuh dia aja duduk sama sono, berarti nggak apa-apa kita mendengar. Tuh. Karena kita bermanis-manis dengan ahli bid'ah. Orang menunggu sikap kita. Awam ngelihat tuh, dia aja bermanis-manis dengan ahli bid'ah yang itu. Kalau gitu kita nggak apa-apa kepada mereka. Tuh, akhirnya menjadi fitnah untuk orang kitanya nggak kena fitnahnya ahli bid'ah, tapi orang lain jadi kena tuh. First type, yang bahaya. Oke? Yang kedua, ayyaqa fi qalbihi syai'un fayazillu bihi fayudkhiluhu Allahu an-nar. Bisa jadi dia duduk ngobrol bersama ahli bid'ah, akhirnya hatinya kena syubhatnya. Akhirnya keplesetlah dia dan terjerumuslah dia ke dalam api neraka. Kayak siapa? Pernah dengar Nafi' bin Azruq? Nafi' bin Azruq, pernah dengar? Ini murid di antara murid-murid besar Ibnu Abbas. Oh, you know Ibnu Abbas dong, bro. Ibnu Abbas ini mufassir al-ummah, yang Rasul doakan baginya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, membuatlah dia faqih di dalam agama dan ajarkanlah dia kepada tafsir, sehingga para ulama ini mendahulukan tafsir Ibnu Abbas selalu. Kenapa? Doa Rasul kepadanya. Di antara muridnya nih tabi'in namanya Nafi' ibnul Azruq. Oke? Nafi' ibnul Azruq nih bandel, suka duduk-duduk sama Khawarij, suka hang out, oke, di kafe sama Khawarij. Udah dinasihatin, jangan. Mungkin Nafi' sebagaimana orang sekarang, enggak, cuman ya memang kena, nggak enak apa ini itu, atau mungkin ya tujuannya supaya anda bisa nasihatin mereka. Ya gini gaya orang, gimana? Jangan ini itu. Masih juga. Taunya akhirnya lama-lama apa? Dia menjadi bagian dari mereka, dari Khawarij, dan jadi pembesar Khawarij, dan jadi membuat sekte Khawarij baru, namanya sekte Azariqah. Murid Ibnu Abbas, bro. Kita murid siapa sampai mau pede duduk sama ahli bid'ah? Murid Ibnu Abbas nyungsep. Kita murid siapa? Murid Ibnu Abbas nyungsep. Nggak nurut, bandel, kena deh tuh. Pertama, kita nih duduk sama ahli bid'ah, bro. Nih, duduk sama ahli bid'ah, ahli syubhat. Pertama ya, oke, kita merasakan kebaikannya. Oke, kebaikannya, jasanya, pelayanannya, manisnya ini itu. Akhirnya apa? Jadi nggak enak ngebantah dia terus, nggak enak kan? Jadi nahan diri deh, udah nahan diri. Mereka duduk bersama-sama dan mulai mereka membicarakan tentang keyakinan mereka. Kita mau bantah juga nggak enak di lingkungan mereka. Terus tambah nggak enaknya. Tambah kebaikan mereka diberikan pada kita, semakin kita diam dari dari kebatilan mereka, ya kan? Dan mulai mencoba mencari jalan tengah. Enggak begitu. No, ahlul haq nih tujuannya begini. Nah, ini kan ini kita bisa ketemu di tengah. Tuh, mulai setengah-setengah nih muwazanah. Iya enggak? Dapat enggak? Lama-lama terus dapat kebaikannya, mulai yes ya ahlul haq emang begitu ya. Lama-lama terus dia masuk ke barisan sini dan menyerang ahlul haq. Tuh, syaitan itu nyeret manusia khutwa, step by step. Nggak berubah gedubrak, langsung begitu.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله